Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal pertemuan Prabowo Subianto ya dengan Said Didu, dengan tokoh-tokoh oposisi ya. Ternyata Said Didu ini membongkar begitu info A1 terkait dengan nasib Jokowi dan oligarki. Ya, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Presiden Prabowo Subianto ya bisa menerima tokoh-tokoh oposisi begitu? Nah, kita lihat saja tidak lain dan tidak bukan. Tokoh oposisi ini kan sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo Subianto bisa saja mengatakan bahwa dalam firasatnya begitu kan. Tidak mungkin begitu kan ya terus menerus ya bersama dengan Gibran atau dengan ya tergantung kepada Jokowi misalnya begitu kan. Tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Nah, pertemuan-pertemuan inilah begitu kan ya merupakan sinyal kuat ya bahwa tokoh-tokoh oposisi ini menjadi perhatian khusus begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja membongkar bagaimana soal oligarki, bagaimana membongkar bagaimana soal cawi-cawi yang selama ini muncul begitu. Kita lihat saja realitasnya. Jokowi ternyata sekarang ini sudah semangat begitu kan. Semangatnya gimana bang? Dia datang ke acara Rakernas PSI begitu kan, lalu mengatakan saya siap memenangkan PSI, saya siap masih kuat turun ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi. Ini merupakan sinyal kuat dan bahkan saya menduga ini adalah merupakan gertakan kepada Presiden Prabowo Subianto bagaimana nanti begitu kan ya posisi Gibran ini tetap diambil. Bisa saja. Ini menurut dugaan saya analisa saya begitu kan ya. Tapi kita lihat saja realitasnya, banyak persoalan-persoalan yang kemudian sudah dimunculkan kepada publik begitu, termasuk apa yang disampaikan oleh Said Didu ini. Said Didu ini mengatakan, saya beberapa kemarin bertemu dengan dengan presiden, yakni dengan dengan Presiden Prabowo Subianto, ya, ini melihat bagaimana soal oligarki. Nah, bahkan Said Didu mengatakan bahwa tokoh-tokoh oposisi akan menghimpun gerakan-gerakan yang begitu luar biasa. Bagaimana orang-orang yang menguasai, para oligarki yang menguasai kekayaan alam kita akan membentuk ya kedaulatan rakyat. Kita harus rebut ya kedaulatan rakyat itu, kata Said Didu. Langkah ini langkah yang bagus, bos. Ya, kenapa? Kenapa kok Said Didu bisa bisa berani mengatakan seperti itu? Karena sudah saatnya bangsa kita ini bersatu. Jangan lalu kemudian 200 juta orang yang menguasai di negara kita hanya 50 orang. Masa 50 orang kalah dengan 200 juta orang? Kata Pak Said Didu begitu. Ini langkah yang bagus. Dan saya kira ya hati nurani dari seorang Presiden Prabowo Subianto untuk melihat tokoh-tokoh oposisi yang dulu bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2014-2019 ini juga sebagai pembelajaran. Artinya secara tidak langsung ya kita begitu kan ya pemerintah seperti Presiden Prabowo Subianto dan pendukung-pendukungnya jangan sampai ada ketergantungan dengan yang namanya Jokowi. Kalau masih ada ketergantungan seperti itu, ambisi-ambisi kekuasaan ya posisi Gibran ya, terus kemudian dulu pernah ada Jokowi 3 periode begitu kan ya.
Jangan-jangan masih belum puas dengan ambisi-ambisi ini sehingga begitu kan ketergantungan ini muncul begitu. Ketergantungan ini muncul. Jangan sampai sekarang ini muncul Pak ya. Seperti apa yang disampaikan Guntur Romli misalnya begitu kan soal ambisi Jokowi 3 periode tidak pernah mati. Misalnya begitu kan. Ini kan menandakan saya melihat bahwa kalau memang ini sudah tokoh-tokoh oposisi sudah bertemu, bisa saja sewaktu-waktu ya Presiden Prabowo Subianto yang meninggalkan Jokowi. Ini usai ketemu Presiden Prabowo Subianto, Said Didu bongkar info A1 tentang nasib Jokowi dan oligarki. Makanya Presiden Prabowo Subianto lagi memberesi begitu kan. Sekarang ini lagi diberesin. Ya termasuk orang-orang yang kemudian banyak mundur di situ kan gelisah. Mau diusut tuntas. Bagus bos. Nampaknya geng Solo sudah mulai ketahuan begitu. Satu persatu sudah banyak yang mengundurkan diri. Jadi kembali ke yang tadi begitu kan ya. Kembali ke yang tadi bahwa ya apa yang kemudian Presiden Prabowo Subianto ini langkah politik ke depan begitu kan ya. Kok bisa-bisanya mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal vokal dan kritis ya terhadap soal bangsa dan negara kita begitu. Nah, dalam pertemuan itu ya dalam pertemuan hampir kalau nggak salah 5 jam begitu kan mengenai soal bagaimana kedaulatan rakyat kita ya, bagaimana kekayaan alam kita. Nah, Said Didu itu mengungkapkan bahwa dirinya hadir membawa mandat moral untuk menyampaikan keresahan publik kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya kita lihat saja, mulai penegak hukum begitu kan ya, penegakan hukum yang selama ini masih kurang begitu. Bagaimana soal kekayaan alam kita, bagaimana kekayaan alam kita seolah diambil oleh oligarki yang hanya ingin meraup keuntungan besar begitu kan. Tapi dampaknya kepada masyarakat apa? Nah, ini sebagai tokoh saya kira perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa ini butuh keberanian yang sangat luar biasa. Bukan penjilat begitu kan. Tiba-tiba dekat dulu keluar mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang termol-termol itu begitu kan. Sekarang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto luluh jilat sana, jilat sini, loncat sana, loncat sini. Ya memang dalam dunia politik nggak ada masalah begitu kan. Tapi perlu diingat Pak, rekam jejak itu pasti ada ya. Dan sekarang coba kita lihat saja para buzzer-buzzer begitu kan, para buzzer-buzzer ya yang terafiliasi kepada geng Solo begitu, mengkritik habis-habisan bagaimana soal Pak Gatot yang bersuara, Abraham Samad bersuara, ya Said Didu bersuara begitu kan ya. Jadi saya kira inilah bukan zamannya kita soal buzzer-buzzer itu begitu kan. Sekarang ini kan soal bagaimana negara kita ya, keuntungan bangsa negara kita hasil dari kekayaan alam kita ini benar-benar dirasakan oleh rakyat. Inilah yang diperjuangkan oleh Said Didu begitu kan. Ini langkah yang bagus. Jadi saya melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan Said Didu dengan kawan-kawan sebagai tokoh oposisi ini saya kira langkah yang bagus. Yang paling mengejutkan di situ adalah bagaimana ya seorang presiden diceritakan sebagai diceritakan soal dugaan ijazah palsu. Ini tambah ngeri bos ya, tambah ngeri begitu. Jadi sekarang ini ya tokoh oposisi ini lagi merekrut begitu kan suara banyak dari kedaulatan rakyat, apa yang kemudian menjadi pertimbangan, apa yang menjadi evaluasi besar terhadap bangsa dan negara kita, termasuk pemimpin Presiden Prabowo Subianto hari ini begitu kan. Tapi jangan sampai kalah dengan yang namanya geng Solo dan sebagainya begitu. Ini salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Said Didu begitu kan ya. Dia mengatakan sepakat merebut kedaulatan dari oligarki. Nah, geng Solo oligarki ya parcok ditarget. Oh, ini ngeri bos. Apakah benar seperti itu begitu? Tapi
apa yang saya ketahui begitu kan, soal apa yang kemudian disampaikan oleh Said Didu di situ, bahwa bagaimana soal oligarki, bagaimana soal kesejahteraan masyarakat begitu kan, bagaimana orang-orang yang menguasai kekayaan alam kita, padahal ini 200 juta orang yang hanya menguasai 50 orang, segelintir orang di situ. Kita harus rebut. Ada yang berkomentar begini, ini coba kita baca ya, ini ya, coba kita baca ini. Halah, jangan asal jangan kalian Said Didu aja ya bertemu Presiden Prabowo. Nanti kalau ketemu jangan sampai masuk angin. Pantau aja. Ini salah satu komentarnya. Ini nggak ada ceritanya Prabowo sepakat ya rebut kedaulatan dari oligarki ya. Kau saja yang tak miring. Ini pemikirannya, kata komentar netizen. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Justru dengan memperjuangkan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat di situ begitu kan. Ya, mengawasi kekayaan alam kita yang disedot oleh para oligarki, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan ya, yang hanya ingin mengambil kekayaan alam kita. Justru Said Didu ini dikritik habis-habisan, diserang habis-habisan oleh para buzzer-buzzer mereka begitu kan. Inilah negara kita. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh buzzer itu, apakah percaya? Bagi kami, ngapain kita harus percaya itu begitu? Karena apa yang disampaikan bisa menilai ya, apa yang disampaikan Said Didu itu benar begitu kan, menjaga kekayaan alam kita. Semua orang punya perspektif masing-masing. Semua orang punya punya paradigma sendiri begitu untuk melihat bagaimana masyarakat ini, para pejuang-pejuang ini begitu kan, melihat dalam situasi dan kondisi politik yang sekarang ini mungkin begitu kan ya, mungkin di sekeliling Presiden Prabowo Subianto masih banyak orang yang cawi-cawi, mungkin Said Didu mungkin tahu terhadap data-data yang ada begitu. Ini langkah yang bagus sebenarnya. Makanya tidak heran ya, ini geng Solo ini ketar-ketir. Ini ketar-ketir. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe. Tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Ini berita gembira atau sedih? Gembira. Karena tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Tapi saya menyatakan janganlah Bapak berdiri di depan, saya di mana? Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil, dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebutnya. Kita bukan ternak wowo, tapi kami adalah ternak kedaulatan.
Itu, jadi jangan sampai menyatakan berkumpul pasti termol menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak. Kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Clear? Ya. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai hijau aja juga di situ, bukan Parcok aja. Ada juga, ya Pak Narko kan? Bukan. Di kita juga ada, di aktivis juga ada parjuan ya pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini, itu clear. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita, itu garisnya clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil ini oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan, 10 orang terkaya di Indonesia, itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat. Bukan pejabat lagi, DPR dibujuk bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat, kasih dia HGU, habis itu minta duit ke bank. Habis itu dengan selembar surat datang ke bank, ngambil bank, bikin perusahaan, habis itu masuk bursa, dirampok semua sama mereka. Terus kita menganggap dia hebat. Dan kita nggak pernah melawan. Nah, saatnya kita lawan mereka, clear. Nah, saya kaget juga, ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama bahwa dia menghadapi kedaulatan. Apa namanya? Ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan, kedaulatan yang saya tuntut adalah cobalah yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang apa segala, tapi pimpinan Parcok masih belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum dipegang. Itu harus segera. Nah, mudah-mudahan lah kita ya saya nggak tahu apa Bapak Presiden tadi malam panjang 4 jam lah ngobrol dengan gaya saya lah, nggak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah biasanya. tapi kita sama, cinta NKRI, cara kita beda. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak ada. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita. Sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu. Itu oposisi kita. Jadi, kalau ada di kabinet Bapak atau pimpinan Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami, atas itu tujuannya. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama temannya, berdua kita berhadapan lagi. Ya, kadang-kadang kita searah, kadang kita berhadapan, itu biasa saja. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita rebut.
harus kita rebut. Ya, karena inilah sumber saya mempelajari. Saya ini hampir semua posisi pernah saya tempati dan saya paham semua. Saya paham bagaimana ini. Saya menyatakan setelah saya telusuri, oh ini negaraku rusak karena kedaulatan yang dijual. Kedaulatan yang dijual. Nah ini kita harus rebut kembali. Gitu kan? Nah, ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya alam. Nah, saya katakan, problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan itu.